Selamat datang di Zigma Story. Kami sungguh mengapresiasi kunjungan Anda dan ingin menyampaikan terima kasih yang tulus. Semoga kesehatan Anda selalu prima dan sukses senantiasa menemani segala perjalanan hidup Anda. Di video hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang terjadi di Jepang. Pada tahun 2022 di prefektur Ishikawa, Jepang, ada seorang wanita yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan sedang dalam perjalanan pulang. Namanya adalah Kasumi Sato, berusia 35 tahun. Sato memiliki hubungan perselingkuhan dengan seorang pria bernama si A yang merupakan salah satu rekan kerjanya. Ketika dia dalam perjalanan pulang, dia melihat sebuah foto yang diletakkan di dalam mobilnya. Foto tersebut memiliki banyak coretan hitam sehingga sulit untuk mengetahui apa yang ada dalam foto tersebut. Namun, ada tulisan dalam bahasa kanji yang berarti orang yang akan mati. Sato memarkir mobilnya di depan toko serba ada dan mengunjungi rumah seseorang. Rumah itu adalah rumah istri dan bayi si A, orang yang memiliki hubungan perselingkuhan dengannya. Menggunakan kunci yang telah dia persiapkan sebelumnya, dia membuka pintu dan memasuki ruang di salah satu rumah yang terletak di Kanazawa. Di sana dia melihat istri dan bayi si A yang sedang tertidur. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bagaimana nasib istri dan bayi tersebut? Mari kita telusuri selanjutnya. Sato lahir di prefektur Ishikawa sebagai anak termuda dari 3 bersaudara. Setelah mengalami masa kecil yang tenang, dia mulai masuk ke sekolah menengah. Pertumbuhan di sana telah membuat kepribadiannya mulai berubah. Dia menjadi tidak suka diganggu oleh orang lain dan banyak teman yang juga tidak menyukainya. Setelah lulus dari sekolah menengah, Sato melanjutkan pendidikannya dan mendaftar ke salah satu universitas setelah ibunya meninggal dunia. Dia mengalami kesedihan yang panjang sebelum memutuskan untuk melanjutkan studinya. Setelah lulus dari universitas, dia mulai bekerja sebagai asisten perawat. Pada awalnya dia bekerja tanpa menyebabkan masalah, tetapi suatu saat dia menimbulkan suatu masalah. Dia diketahui secara diam-diam mengikuti seorang pria yang merupakan teman kerjanya. Sato mengira bahwa pria itu memiliki perasaan padanya, sehingga dia melakukan stalking. Kejadian ini akhirnya terungkap dan dilupakan setelah dia meminta maaf kepada rekan kerjanya. Beberapa bulan kemudian melalui rekomendasi teman kerja, Sato mulai bekerja di fasilitas kesejahteraan di Tonami yang berlokasi di prefektur Toyama. Melalui kenalan teman kerjanya di sana, dia bertemu dengan seorang pria dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, meskipun memiliki keterbatasan hidup, dia melahirkan 2 anak dan menjalani kehidupan keluarga yang bahagia. Bahkan setelah melahirkan anaknya, dia tetap bekerja setelah mendapat dukungan dari suaminya. Dia bahkan dipromosikan menjadi manajer karena keahliannya setelah manajer sebelumnya mengundurkan diri. Meskipun demikian, Sato memiliki satu kelebihan dan kelemahan. Dia sangat ramah kepada orang yang menyukainya, tetapi cenderung menjauhi orang yang terlalu langsung atau kurang sensitif dalam berbicara padanya. Pada suatu hari, seorang pria direkrut di tempat dia bekerja. Pria tersebut tidak memiliki pengalaman serupa dan Sato dengan baik hati mengajari pria tersebut tentang pekerjaannya. Sato bertanggung jawab atas penjadwalan shift kerja di perusahaan dan sebagai manajer, dia mengatur jadwal kerja mereka agar mereka bisa lebih sering bekerja bersama. Saat keseharian seperti ini terus berulang, Sato dan si A mulai merasa saling tertarik satu sama lain. Hubungan di antara karyawan telah berubah menjadi perasaan aneh yang mulai tumbuh. Meskipun begitu, Sato sudah menikah dan A juga sudah memiliki istri. Mengingat mereka masing-masing sudah memiliki pasangan, mereka berusaha untuk tidak melampaui batas. Tetapi suatu hari, Sato melihat si A yang terlihat dalam kondisi lesu. Akhirnya, diketahui bahwa istri si A secara tidak sengaja telah merusak peralatan mahal yang sangat dihargai oleh suaminya. Mereka berdua memutuskan menikmati minuman beralkohol bersama untuk menghibur diri dan menghilangkan stres. Kemudian, keinginan yang selama ini ditahan pun terjadi dan mereka melanggar batas yang seharusnya tidak mereka lampaui. Bersama dalam satu ruangan, si A mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu kepada Sato. Jika kita berpikir secara rasional, seharusnya Sato menolak. Yang mengherankan, tanpa keraguan Sato menerima perasaan si A. Yang menarik, kondisi mereka yang sudah memiliki pasangan masing-masing tidak menghalangi hubungan mereka. Dengan demikian, hubungan terlarang antara Sato dan A dimulai.
Layaknya pasangan yang baru menikah, mereka terjerat dalam hubungan penuh gairah yang terbakar. Di tempat kerja selama 3 kali dalam seminggu mereka melakukan hubungan panas yang membuat keringat mengucur deras. Dan yang mengejutkan, perbuatan terlarang itu membuat Sato hamil yang membawa kehidupan baru di dalam rahimnya. Hanya saja janin yang dikandungnya hanya bertahan selama 1 bulan. Karena sering terlihat bersama, rekan kerja mulai curiga adanya hubungan spesial di antara Sato dan si A, namun kecurigaan teman kerja tidak memengaruhi hubungan yang panas di antara mereka. Beberapa bulan kemudian, Sato mendapatkan kejutan lain. Sato mengetahui bahwa dia mengandung bayi si A lagi. Datangnya lagi kehidupan kecil di rahimnya membuat Sato mulai terobsesi dengan si A. Si A menyadari tentang perbedaan perlakuan kepada istrinya dan Sato. Namun tetap yakin bahwa pertemuan dengan Sato hanya untuk bersenang-senang dan tidak ada niat untuk menikahi perempuan lain selain istrinya. Bahkan jika mereka bercerai, si A siap untuk hidup sendiri. Mereka berdua mulai berdebat dan di hadapan Sato, si A menghapus dengan tegas semua pesan yang telah dikirim Sato. Sato sangat membenci si A karena rekan kerjanya itu tidak memberikan segalanya padanya. Sebulan sebelum kejadian, Sato telah memutuskan bercerai dengan suaminya dengan alasan adanya perbedaan dalam kepribadian. Belum diketahui apakah suaminya mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Sato. Pasca perceraian, setiap malam ia hanya tidur selama 1 hingga 2 jam dan tetap bekerja tanpa mengambil cuti. Sekitar seminggu sebelum insiden itu terjadi, Sato yang telah memiliki kunci rumah si A mulai merencanakan sesuatu. Dalam pengakuannya, Sato mendapatkan kunci itu ketika si A secara tidak sengaja menjatuhkannya di tempat kerja. Si A mengaku tidak ingat kapan ia menjatuhkan kunci. Tetapi berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh jaksa dalam persidangan menunjukkan bahwa Sato mengambil kunci si A saat keduanya bekerja bersama di malam hari. Pada saat itu, si A sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah menjatuhkan kunci rumah. Bagaimanapun Sato mengetahui bahwa itu adalah kunci rumah si A, tapi dia dengan sengaja tidak mengembalikan dan menyimpannya. Dan beberapa hari sebelum insiden itu terjadi, hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Itu terlihat seperti hubungan rekan kerja biasa. Pada hari kejadian 12 April 2022, Sato ditempatkan dalam shift kerja siang sementara si A ditempatkan dalam shift kerja malam. Setelah menyerahkan tugasnya kepada si A, Sato pulang ke rumah, mengganti pakaian, dan mengendarai mobil menuju Arimatsu di kota Kanazawa untuk mengunjungi rumah si A. Setelah itu, Sato memarkir mobilnya di dekat toko serba ada yang berada di dekat rumah si A. Sebelum keluar dari mobil, Sato mengirim pesan ucapan terima kasih kepada si A. Kemudian, ia menggunakan kunci yang telah disembunyikan untuk membuka pintu depan rumah. Saat itu Sato telah memakai sarung tangan karet di kedua tangan dan memegang pisau dapur sepanjang 20 cm. Dengan tanpa keraguan, Sato masuk ke dalam ruangan dan menuju ke kamar tidur yang terletak di lantai 2. Di dalam kamar tidur tersebut, Sato melihat Mitsuru Nomura yang merupakan istri dari si A sedang tertidur bersama dengan bayinya. Selangkah demi selangkah Sato mendekati dan mulai menyerang ke bagian perut, punggung, dan bagian tubuh lainnya. Mitsuru terkejut dan berteriak sambil melawan. Kemudian bayi yang sedang tidur di sebelah mereka mulai menangis. Mitsuru mendorong Sato dan dengan cepat menyelimuti tangannya dengan selimut. Di dalam kamar yang penuh ketegangan, Mitsuru meraih ponsel yang ada di meja. Melihat itu, Sato meminta Mitsuru untuk menjatuhkan ponsel. Mitsuru ragu sejenak karena khawatir akan keselamatan bayinya. Tak lama Mitsuru menjatuhkan ponsel setelah Sato menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun pada bayi yang berada dalam pelukannya. Tak lama kemudian mereka terlibat dalam beberapa perkelahian dan tetangga mendengar suara teriakan yang mencurigakan. Tetangga segera melaporkannya kepada polisi yang tiba di tempat kejadian hanya dalam waktu 5 menit. Ketika polisi memasuki rumah, mereka menemukan Mitsuru sedang menggendong bayinya sambil duduk, sementara Sato berdiri di sampingnya. Mitsuru kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama 3 hari tanpa kondisi yang mengancam nyawanya. Sementara itu, Sato ditangkap oleh polisi sebagai tersangka, tetapi saat itu ia tidak mengakui perbuatannya. Dia mengklaim bahwa kunjungannya ke rumah hanya untuk mengembalikan kunci, dan ketika masuk ke dalam kamar, dia menemukan korban sudah terluka.
Sato menghubungi mantan suaminya untuk memberitahu bahwa dia telah ditangkap. Dalam tindakan yang tidak umum, mantan suami Sato memilih membayar uang jaminan untuknya. Dengan membayar uang jaminan dalam deposit tertentu, mantan suaminya memungkinkan Sato untuk kembali ke masyarakat melalui sistem jaminan. Sistem jaminan ini menghentikan penahanan dan membebaskan sementara tahanan sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat. Meskipun Sato ditangkap dan didakwa sebagai pelaku kejahatan, dia tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Hal yang mengejutkan adalah mantan suaminya membayar uang jaminan untuk keluarga Sato dan bahkan menggunakan pinjaman untuk membayar jumlah yang kurang. Alasan utama mantan suaminya membantu dengan jaminan Sato adalah agar dia bisa bertemu dengan anak-anak mereka yang masih kecil. Setelah dibebaskan dengan membayar jaminan, Sato yang dalam kondisi hamil, beberapa bulan kemudian melahirkan bayinya di dalam penjara. Bayi ini adalah anak si A dan mantan suaminya mendaftarkan bayi ini di kartu keluarganya dan membesarkannya. Beberapa bulan kemudian, persidangan dimulai. Dalam persidangan pertamanya, dia membantah sebagian kejahatan dan mengaku tidak berniat melukai korban. Tapi dalam proses penyelidikan setelah kejadian, barang bukti yang mengerikan ditemukan di dalam mobil Sato. Salah satu temuan adalah sebuah foto dengan wajah anak korban yang diwarnai banyak coretan hitam dan ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Hanya saja pihak pengacara berpendapat bahwa sumber dan penulis foto tersebut tidak diketahui dan tidak bisa dijadikan bukti. Dan akhirnya seorang pemain utama si A muncul di pengadilan dan berkata, "Saya sungguh-sungguh minta maaf kepada istri saya dan keluarga Sato. Tidak ada yang bisa saya katakan karena kejadian ini merupakan hasil dari perselingkuhan. Dan saya tidak memiliki perasaan khusus terhadap Sato. Saya memohon hukuman yang pantas." Setelah itu, jaksa menuntut Sato dengan hukuman penjara selama 10 tahun, sementara tim pengacara meminta putusan penangguhan penahanan. Insiden ini membuat Mitsuru mengalami trauma yang parah dan seringkali mengalami mimpi buruk setelah peristiwa itu. Hasil akhirnya adalah Sato dihukum penjara selama 8 tahun. Sato mengajukan banding terhadap keputusan tersebut dan situasi persidangan ke depan masih menjadi perhatian. Kita berharap bahwa Sato menerima hukuman yang pantas atas tindakan kriminal yang dia lakukan. Itulah kisahnya. Terima kasih telah menonton.